banget. Bagus banget, iya. Pokoknya pernah dengar sih waktu zaman dulu abang saya atau kakak saya pernah bilang ada juga orang non muslim dengan mendengar lagu ini sih benar-benar ada sapi kata-katanya atau apa sampai dia masuk Islam. Betul. Kayak gitu sih, jadi mualaf. Ya memang sih benar ya kata-katanya. Kena banget ya. Iya. Apalagi dengerin emangnya ya. ya tiba-tiba kayak gitu orang-orang sibuk ya. Tapi mungkin tadi kalau dengerin kita nyanyi, kita gitaran, ada yang mutah mungkin ya. Ya, makanya siap-siap aja kantong plastik ya. Soalnya kita cuman buat intermezzo aja sih Pak. Intermezzo biar nggak bosen juga, nggak jenuh. Betul. Jadinya kan kita temanya puasa, jadi kita pengen tuh ada selingan untuk musik Islam ya. Kita juga nggak mau kemana-mana di puasa Pak kan. Benar. Kita cuman Di rumah aja. di rumah terus cuman ngambil waktu antara sejam 2 jam buat Iya benar. ya buat ginilah Kayak gini ya. isi konten. Pokoknya konten tetap jalan terus walaupun puasa ya. Insya Allah. Ini udah puasa masuk kurang lebih udah 2 minggu ya. Iya. Gimana udah ada kalah? Alhamdulillah Pak. Enak aja kalah insya Allah Pak deh. Insya Allah ya. Kalau menurut saya sih insya Allah masih full, tapi kalau Masih full. hitungan yang di atas kan kita nggak tahu. Benar. Kadang kan kita beranggapan kita full sebulan, cuma kan amal ibadah di puasa itu diterima atau enggaknya ya insya Allah sih kita berharap diterima. Yang penting ya, kita kan? yakin aja kita Benar, ngejalanin. namanya manusia yang ntar ngobrol lah kayak saya mesetap ngegibah lah apa. Astagfirullahaladzim. nggak ada ngegibah, ada gosip ya. Ngegibah nggak ada boleh kerjaan ya. Ya kita sibuk kerja, kita kerja. Pokoknya kalau di bulan puasa ya itu sih berkah banget ya. Ya, betul Pak. Nah kita pilih lagu ini lagu ketiga kita ya. Yang pertama kan Aisyah itu lagi viral. Yang kedua lagu Ungu itu Surgamu itu juga benar-benar ya. Nah ini di konten kita yang puasa kita pilih lagu Bimbo. Ya. Dan sekarang Om tahu nggak ini lagu ini sedang diperbarui oleh Noah Ariel. Pernah sempat dengar sih. Iya itu tahun kemarin sih dia Noah itu dia kan daur ulang ya, istilah apa sih lagu Di ini apa namanya ya? Lupa lah. Pokoknya dia ngebikin ulang lagu dan dia musisi-musisi lama seperti Alman Prison, Nika Ardila juga semua termasuk Bimbo dan yang Sajadah Panjang ini sama ada sih kalau saya bilang keren ya. Iya. Bagus ya. Bagus Dan ya. saya pun baru lihat. Saya baru lihat kemarin karena ya karena pas saya lihat tema puasa lagu Muslim itu apa ya, terus saya pilih lagu Sajadah ini, saya kasih Om ya, Iya. Meko, dan saya baru lihat Ariel keren banget. Ariel juga apa bawainnya bener-bener bukan 1-2 versi sih Pak. Banyak deh versinya. Jadi versi yang di akustiknya ada, kalau banyak ada juga ya. Banyak Pak. Oh gitu. Pas saya sih lihat yang video klipnya aja gitu. Terus benar-benar sih dia sampai pas dia video klipnya udah selesai, dia sampai nangis loh. Iya. Jadi saya benar-benar terharu bisa sampai selesai lagu itu, sampai proses bisa. Mungkin ini ntar kita lebaran nggak ngupload dulu Pak ya, nggak ada konten kali ya lebaran ya. Ya lebaran paling kita lebaran ya konten di sini aja, nggak kemana. Insya Allah. Insya Allah. Ya paling ya kayak gitu sih. Ya teman-teman, terus kita kan tema puasa kita sedang membahas untuk istri Rasulullah ya. Yang kemarin kita yang pertama itu adalah istri Rasulullah Aisyah ya. Terus yang kedua itu istri Rasulullah pertama Khadijah ya. Nah yang saat ini sih kita mau bahas juga, tapi nantilah ya setelah kita ini ntar sedikit-sedikitnya saya baca juga, paling enggak ya sekali lagi di sini kita bukan menggurui ya, kita bukan ingin sok agama atau apa, tapi ya adanya konten visi ini ingin mengajak hal yang positif. Betul. Ya, karena kemarin kan kita terlalu sibuk terus kerja ya kan, terus sempat dirumahkan dengan virus itu corona. Nah sekarang kita pengen tuh apa sih yang harus kita bahas. Sebenarnya hal positif, hal Islam itu banyak ya Om ya. Banyak. Nah, tapi kita pengen yang banyak orang nggak tahu, mungkin tahu orang-orang yang sering ngaji atau apa ya, orang-orang alim lah ya gitu kan, tapi ya orang-orang soleh. Cuman saya pengen kan adik-adik kita teman-teman atau semua yang mengetahui, apalagi kan di sini tema puasa ya, kita habis taraweh teman-teman nyantai baca lihat YouTube atau apa, wah kayak gini tentang, jadi istilahnya sih ada hal yang bisa didapat dari konten ini ya Om ya.
Nah tapi kalau misalnya emang ternyata kalian ngerasa mungkin ya kalian ilmu agama jauh lebih dari kita ya, Iya. kita mah apa ya, Iya. kita mah apa ya, Nggak ada apa-apanya sih Pak sebenarnya. terus orang Minang ya. Ya kalau bisa yang mungkin lebih tahu bisa berkomentar. Komentar, Kita ya. nerima kritik, saran. Benar. Supaya kita itu lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Kita Benar terima banget. kok. Kita nggak mungkin di komen yang jelek-jelek kita langsung wah ini apaan nih gini. Iya. Kita nggak, kita pasti introspeksi diri. Introspeksi diri. Jadi misalnya komentar Om Lutfi, Pak Lutfi atau Om Eko ini kayaknya ada yang kurang ini nih, soalnya harusnya kayak gini, Nah, istri yang bagus. Rasulullah begini-begini. Nah itu malah alhamdulillah banget. Iya, jadi kita kita jadi jadi lebih tahu tahu jadinya, benar. betul. Oh ternyata ini ya, terima kasih gitu. Karena Iya. komentar apapun ya kita usahain selalu balas sih Om Eko ya. Istri Rasulullah itu Sauda ya. Iya. Ibaratnya Umi Sauda ya, Betul. lebih enaknya Ibu Sauda istilahnya itu. Jadi Sauda itu termasuk deretan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghafal dan menyampaikan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam terkemuka seperti Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Nasai. Jadi dia pintar ya Om ya, Iya. menghafal tentang hadis-hadis, Betul. ya kayak gitu sih. Terus Saudah meninggal di akhir khilafan Umar di Madinah tahun 54 Hijriah. Sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan rumahnya kepada Aisyah. Semoga Allah meridhoinya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Amin. Terus pernah dengar juga sih Saudah itu adalah tipe seorang istri yang menyenangkan. Oh. Dia humoris Om, ya dia senang bercanda gitu kan. Karena kan apa ya, Nabi Muhammad kan ditinggal sama istrinya wafat, Khadijah itu nggak selang waktu, nggak jauh dengan pamannya meninggal. Jadi hampir setahun Nabi Muhammad itu nggak menikah. Jadi dia benar-benar sedih, terpukul banget gitu. Dan akhirnya sih ada istri sahabatnya bertemu Rasulullah kalau nggak salah ya. Terus dia langsung ngomong kenapa nggak menikah, apa atau gimana, dan akhirnya dikenalin dengan Saudah itu gitu. Jadi di sini sih ada semacam bukan hadis atau apa hadis ya kalau misalnya gitu. Jadi dia menentang suaminya dengan segaran candanya, bagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwasanya Saudah pernah berkata kepada Rasulullah nih, wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Nah jadinya pas saat dia menjadi makmum ya, Rasulullah itu menjadi makmumnya gitu kan. Terus ketika ruku, punggungnya Nabi Muhammad menyentuh hidung aku dengan keras kayak gitu kan. Terus karena memang Umi Saudah itu suka bercanda atau apa gitu kan. Nah maka aku pegang hidungku karena takut kalau keluar darah, dan Rasulullah ada tersenyum dan ya seperti menghibur gitu. Padahal kan itu Saudah itu Umi Saudah itu bercanda tapi nginfoin kalau memang dia benar-benar kena gitu kan sama Rasulullah. Tapi ya dia karena apa emang tipenya dia bercanda kayak gitu, terus Nabi Muhammad malah tersenyum dan ketawa gitu kan, kayak gitu sih. Pokoknya semua istri-istri Rasulullah sih baik, terus pintar, cerdas gitu ya, kayak gitu. Terus ya pokoknya kenapa sih kita sekarang ini membahas istri Rasulullah pada saat kita baru tahu Bu Aisyah ya, Ummu Aisyah, terus langsung viral mana-mana sampai yang nyanyiin itu apa artis si Fatih ya. Fatih banyak Pak deh. Sekarang hampir semuanya. Sekarang hampir 32 juta ya penontonnya. Oh, itu benar-benar ngalahin artis-artis yang lain. Artis untuk saya aja yang lihat artis-artis yang lain punya penyanyi yang udah dia udah diupload udah 2 tahunan atau apa, dia masih 10 juta atau berapa ya, belum ada 2 minggu ya 3 mingguan udah seperti itu. Nah itu sih jadi kita malah jadi berpikir wah ini istrinya Rasulullah seperti ini, dan ada Khadijah juga, ada Saudah juga ya, jadinya mulai terketuk gitu kan. Ya benar gitu, Nabi Muhammad itu benar-benar mengajarkan istrinya dengan keagamaan Islam. Terus adil juga pada ya, bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab. Masalah banyak deh. Terus pokoknya ya benar-benar dia mencintai istrinya. Terus jadi
kayaknya malah jarang marah, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kayak kita kan, aduh, nggak pernah juga sih ya. Nggak pernah Sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Enggak ya, adik-adik. Ini belum puasa, nggak ada. Jadi kita emang nggak pernah marah karena puasa ya. Betul banget. Kalau nggak puasa, nggak Kadang-kadang ya pokoknya itulah ya pelajaran. namanya manusia kan. Benar. Apalagi kita cuma manusia apa sih ya, cek-cek ya. Terus-terusan. Iya. Iya. Jadi ya Ya, kita maklumin lah. benar pingin selalu makin tua ya, makin Iya. umur bertambah, pengen selalu yang terbaik lah, melakukan yang terbaik. Kalau bisa sih ngikutin sunahnya Rasul Iya, semuanya. benar. Tapi Jadi ya sayang sama istri ya. susah ya, nggak susah sih kalau kita niat benar-benar. Insya Allah semuanya bisa sih. Jadi dalam keadaan Rasulullah susah, itu istrinya bisa sabar. Iya. Dalam keadaan Rasulullah sudah senang, sukses atau apa, istrinya ya tetap rendah hati, terus tetap menyebarkan agama pada umat-umatnya kayak gitu sih. Jadi ya, itu yang bikin kita terketuk buat para teman-teman mungkin yang belum nikah atau apa ya, ini ya bisa mempelajari lah gitu gimana sih cara kita untuk memberikan yang terbaik untuk istri gitu ya kan, nggak cuma harta aja, nggak cuma kasih sayang aja, tapi masih banyak hal yang Tanggung jawab masih tanggung banyak. jawabnya atau adil atau nanti di konten berikut kita masih ada lagi Lagu lagi ya? Ya, Nyanyi lagi ya? nyanyi lagi kali ya. Jadi maaf banget ya teman-teman kalau misalnya kalian Suaranya suara kita cempreng lah, fals ya atau apa ya. Karena kan emang bukan bakat kita kayaknya. Iya. Gitu. Bukan keahlian kita. bukan Pak. kalian kita tuh hanya sekedar hobi. Iya. Kayak saya hobi nyanyi, Om Eko juga nih di YouTube-nya banyak main gitaran, hobi nyanyi dan bergitar ya. Nah tapi kita makin kesini kan kita makin pengen melakukan yang terbaik, jadinya ya lagu-lagu yang bertema Islam ya kan? Kayak gitu sih. Betul banget. Jadinya kalau misalnya konten puasa terus kalian baru mau lihat tuh PC yang update nih, siap-siap plastik. Takut buta ya? Iya, ada plastik. Ya enggak juga sih. Kayak gitu sih ya teman-teman. Semoga bulan puasa di tahun ini kalian lancar. Terus apa yang ujian yang atau apapun yang menimpa kalian saat ini, kita harus selalu sabar ya Om ya. Terus pokoknya ibadah puasanya tuh bisa diterima sama Allah ya. Iya betul. Terus dari saya, Om Eko, juga teman-teman kalian semua, terus banyak juga membaca Al-Quran. Karena kan nanti mungkin temanya berikut kita kayak Lailatul Qadar itu apa yang bisa saya baca-baca lagi, pelajari, atau mungkin saya ingat-ingat lagi nih, dulu saya belajar di madrasah atau sama Ustaz apa Lailatul Qadar. Om Eko mungkin lebih tahu karena Om Eko lebih aktif dari pengajian. Ya kayak gitu sih. Jadi lebih banyak membaca Al-Quran karena kan kalau nggak salah ya Al-Quran itu turun di bulan puasa, bulan Ramadan kayak gitu sih. Dari saya itu aja sih Om ya, mungkin Udah jam 4. Bantuin masak. iya udah bentar lagi buka. Enggak, kalau saya bukan bantuin masak, bantuin beli ituan tajil ya. Pinggir jalan Saya nggak jajan dulu Pak. iya, pinggir jalan Pisangan ini udah banyak banget ya, ada kolak, ada apa semua. Ya Betul. di ngomong makanan ya. Ntar lagi kesian puasa. Pamit dulu aja. Oke, teman-teman pamit dulu ya dari saya, dari review untuk tema puasa yang ketiga dari saya Muhammad Lutfi, teman saya Eko. Eko, dan kita sudahi dulu sore ini. Dadah.